menjelaskan tentang pengukuran. Lebih tepatnya itu pengukuran satuan panjang. Dalam pembelajaran kelas 3 SD, dalam tema 3 yaitu benda di sekitarku dan subtema 1 aneka benda di sekitarku. Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang Ibu mau absen dulu ya. Di sini ada teman kalian yang tidak hadir. Alhamdulillah semuanya pada hadir ya dalam pembelajaran hari ini. Sebelum ke pembelajaran selanjutnya, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dalam hati dimulai. Selesai. Nah, sekarang kalian rapihin dulu kursi sama mejanya. Jika ada sampah di atas meja atau di bawah meja dan kursi, buang ke tempat sampah agar pembelajaran lebih nyaman dan lebih efektif. Nah, sekarang kita menuju ke materi yang akan kita bahas. Pasti di depan meja kalian itu ada pensil, udah ada penghapus, udah ada pulpen, dan juga terutama buku ya. Nah, Ibu mau nanya nih, kalian tahu gak sih benda-benda ini panjangnya itu berapa? Belum tahu ya? Nah, terus cara mengukurnya itu pakai apa sih? Belum tahu juga. Nah, jadi sekarang kita itu akan membahas tentang pengukuran suatu benda. Ada yang tahu gak sih pengukuran itu apa? Belum pada tahu ya. Jadi pengertian pengukuran itu adalah penentuan besaran dimensi atau kapasitas biasanya terhadap suatu standar atau suatu satuan ukur. Nah, pengukuran juga dapat diartikan sebagai pemberian angka terhadap benda-benda yang dimiliki oleh seseorang. Nah, jadi kalau udah tahu kan pengertian dari pengukuran. Nah, jadi anak-anak, untuk mengukur suatu benda itu ada dua macam nih alat ukur satuan panjang itu. Yang pertama itu ada alat ukur tidak baku dan yang kedua itu ada alat ukur baku. Nah, contoh alat ukur tidak baku itu pakai jengkal tangan kita, seperti kita mengukur sebuah meja pakai jengkal tangan kita, seperti itu. Atau pakai langkah kaki kita ya, mengukur kayak mengukur jalan pakai langkah kaki kita, seperti itu kalau alat ukur tidak baku. Nah, contoh alat ukur baku itu seperti penggaris. Kalian udah pada tahu ya penggaris. Lalu ada meteran pita, lalu ada meteran saku, dan satu lagi itu ada meteran roll. Tapi Ibu gak punya contoh meterannya. Sekarang kita coba mengukur sebuah buku menggunakan penggaris. Kita ukur. Ini panjangnya tuh 25 cm. Ini pakai penggaris ya. Lalu sekarang kita coba pakai meteran pita. Sama juga 25 cm. Lalu kita coba pakai meteran saku. Sama 25 cm juga. Jadi dari ketiga alat ukur panjang ini semuanya sama, hasilnya itu 25 cm. Akan tetapi ketiga alat ukur ini kurang tepat jika di beberapa benda. Kayak misalnya penggaris mengukur sebuah meja, ini tuh kurang tepat, bisa saja, akan tetapi kurang tepat jika penggaris digunakan untuk mengukur sebuah meja. Lalu jika kita mengukur buku pakai meteran pita itu kurang tepat, karena biasanya
Meteran pita ini dipakai oleh seorang penjahit untuk mengukur panjang baju, untuk mengukur pergelangan, untuk mengukur leher, seperti itu. Lalu jika kita mengukur pulpen pakai meteran saku, itu juga kurang tepat, karena biasanya meteran saku ini dipakai oleh mengukur panjang meja kayak gitu. Lalu kalau kita mengukur luas tanah, itu pakai meteran roll seperti ini. Jadi semua alat ukur panjang itu bisa mengukur suatu benda. Apakah kalian mengerti apa yang dijelaskan ibu barusan? Alhamdulillah jika kalian mengerti. Nah, sekarang ibu mau kalian mengukur benda yang ada di sekitar kalian menggunakan penggaris. Jika sudah, nanti kalian presentasikan di depan teman-teman kalian. Kalau jenis formatnya itu terserah kalian, kayak misalnya nama bendanya, lalu panjangnya berapa, seperti itu juga bisa. Atau mungkin kalian punya inisiatif sendiri, bentuk formatnya seperti apa, itu terserah kalian. Yang penting kalian mengukur benda yang ada di sekitar kalian menggunakan penggaris. Nah, jika sudah, mungkin kalian sekarang udah paham mengenai pengukuran. Mungkin cukup sekian untuk hari ini. Mohon maaf jika ibu bertele-tele dalam menjelaskan atau terlalu cepat dalam menjelaskan sehingga kalian belum terlalu paham apa yang ibu sampaikan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin minggu depan jika berkenan kita bertemu lagi, kita akan bahas lagi bersama-sama. Lalu kita akan mereview apa yang sekarang kita sampaikan agar lebih paham lagi. Mungkin cukup sekian dulu dari ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.